Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, yang insya Allah mendapatkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita diberi kesehatan, dan kesehatan ini harus disyukuri. Bersyukur itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyukurli, bersyukurlah kepadaku. Nah, dalam Islam itu memang kalau kita diperintahkan mendapatkan, misalnya mendapatkan musibah, diperintahkan untuk bersabar, mendapatkan kenikmatan untuk bersyukur. Tapi dalam keadaan bersusah pun tetap bersyukur itu juga sangat bagus. Karena kita mendapatkan beberapa nikmat dari Allah. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang alhamdulillah kita ini termasuk golongan orang yang mendapatkan petunjuk. Nikmat ilmu misalnya, alhamdulillah kita juga termasuk orang yang bisa memahami ilmu-ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Terlebih dalam ilmu agama yang kita baca dan kita kuatkan untuk menguatkan keimanan kita. Harta juga demikian, itu juga kenikmatan yang luar biasa, yang harus disyukuri, yang nanti tindak lanjutnya tentu saja ada. Termasuk adalah kenikmatan itu keluarga. Betapa besar investasi kalau kita mempunyai anak yang soleh dan solihah. Tetangga yang baik itu pun juga sebuah kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri. Karena dia berbaik hati dengan kita dan kita juga ikut dijaganya. Oleh karena itu maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syukur ini tentu saja juga harus ditindaklanjuti, tidak hanya sekedar ucapan hamdalah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal misalnya. Tetapi setelah diucapkan, kita harus meyakini bahwa sebetulnya kenikmatan tersebut datangnya dari Allah, faminallah. Nikmat itu adalah datang dari Allah. Jadi kita bersyukurnya benar-benar dengan ucapan dan keyakinan bahwa itu dari Allah. Nah, tindakan selanjutnya bersyukur itu adalah kita juga akan memperbaiki sikap dan memperbaiki kedekatan kita dengan Allah. Kita perbaiki ibadah kita. Misalnya, kalau kita diberi kelebihan rezeki, kita bisa berbagi. Kalau kita diberi kelebihan ilmu, maka kita pun juga harus dengan senang hati berbagi ilmu dengan yang lain. Maka kita akan selalu bertambah kalau kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Nah, itu perintah dari syukur. Tetapi bersyukur kepada Allah ini pun kita juga bisa menyampaikan syukur kita kepada pihak-pihak yang mungkin mendatangkan kenikmatan tersebut. Contoh misalnya, pada orang tua kita. Orang tua kitalah yang menjadikan kita seperti ini. Orang tua kitalah yang dulu mendidik kita sehingga kita menjadi baik seperti saat ini, bisa menikmati kehidupan saat ini. Maka juga disebutkan aniskurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuaku. Maka insya Allah dengan kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada orang tua, itu akan bertambah-tambah nikmatnya dan Allah akan semakin menambah kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita menjadi orang yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Nah, syukur yang kami sampaikan di sini itu juga bisa kita contohkan. Misalnya ada 3 orang yang punya penyakit supa. Yang satu punya penyakit rambutnya botak. Nah, yang satu buta. Ketika mereka berdoa kepada Allah untuk memohon supaya hidup normal, oleh Allah dikabulkan. Maka yang buta bisa melihat alam, yang supak kembali kulitnya bisa halus, dan yang botak rambutnya bisa tumbuh kembali. Tapi ketika ketiganya mendapatkan nikmat, yang supak tadi kemudian sombong, dia membanggakan karena kulitnya sudah bagus,
sudah pulih halus. Kemudian yang buta juga sombong merasa tampan, sehingga dia bermaksiat. Beda dengan yang buta, setelah dia dapat nikmat dari Allah dan kemudian dapat melihat alam ini, maka dia bertambah syukur kepada Allah dengan ucapan dan takarub kepada Allah. Dengan demikian maka oleh Allah yang buta ini tidak dikembalikan buta, dia tetap sehat dan tetap hidup karena mensyukuri nikmat dari Allah. Sehingga syukur itu lebih sulit daripada sabar. Karena kalau sabar itu ada keyakinan di hatinya, kemudian untuk semakin sabar, semakin mendekat kepada Allah. Tetapi kalau syukur itu harus ada tindakan. Tindak lanjutnya dari ucapan hamdalah, kemudian meyakini bahwa itu dari Allah. Setelah meyakini dari Allah, maka kemudian dia akan meningkatkan kebaikan-kebaikan, berbagi dengan orang lain. Dengan demikian maka syukur itu memang lebih sulit dibandingkan dengan bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang penyabar sekaligus kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Dengan demikian kita akan mendapatkan dua-dua kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya, mengingatkan saya supaya lebih banyak bersabar dan bersyukur, dan syukur kalau itu juga bisa bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Inilah yang kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.